Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir ayatul kursi, yaitu ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah, dan buku yang terbaik membahas tentang ini adalah buku karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala dengan judul Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayatul Kursi dan argumentasi tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan faedah yang akan saya sampaikan dalam kajian kita kali ini adalah bersumber dari buku tersebut karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Allah berfirman dalam Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, dialah yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan yang maha tegak dengan dirinya sendiri dan mengurusi makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa dengan sinah, yaitu ngantuk, wala naum, dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ardh. Bagi dialah, hanya milik Allah sematalah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka, itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang masa depan yang terkait dengan makhluk-makhluknya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit-langit dan juga bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidak memberatkan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Saya rasa kebanyakan kita telah menghafal ayat ini. Dan Ayatul Kursi adalah ayat yang teragung dalam Al-Qur'an. Ayat teragung dalam Al-Qur'an. Dalil akan hal ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir," wahai Abul Munzir, itu kunyahnya Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Tahukah engkau ayat apa yang paling agung yang ada padamu? Yaitu karena Ubay bin Ka'ab hafal Quran. Maka Rasulullah SAW kasih pertanyaan sama Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir, ayat apa yang bersamamu yang kau hafalkan yang paling agung?" Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab dengan tawadhu'nya mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala ya Abul Munzir. Rasulullah SAW mengulangi lagi pertanyaannya. Wahai Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau ayat manakah yang kau hafal, di antara yang kau hafal yang paling agung itu dalam Al-Qur'an? Akhirnya kan Rasulullah SAW bertanya kembali, maka Ubay bin Ka'ab mencoba untuk menjawab. Maka beliau menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Ayatul Kursi. Qala fadaraba fi sadri. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan tangannya ke dadaku, yaitu menepukkan tangannya ke dadaku. Wa qala wallahi liyahnikal ilm Abul Munzir. Demi Allah, selamat engkau dengan ilmu yang ada padamu, wahai Abul Munzir. Yaitu Allah telah memberikan kau ilmu dan mudahkan ilmu kepadamu, sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya kepada dia tentang ayat teragung, dia bisa jawab dengan jawaban yang benar. Ini diantara dalil yang menunjukkan Ayatul Kursi adalah ayat yang teragung. Ini menunjukkan tentang fakihnya Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Karena ketika dia ditanya tentang ayat teragung, maka dia meneliti dari ribuan ayat yang dia hafal. Dalam Al-Quran ada 6.000 ayat lebih. 6.000 ayat lebih. Manakah ayat yang teragung?
Abul Munzir tahu bahwasanya di antara agungnya sebuah ayat adalah terkait dengan topik ayat tersebut. Tentu dalam Al-Quran banyak topik, ada ayat terkait dengan hukum, ada ayat terkait dengan adab, ada ayat-ayat terkait dengan kisah-kisah seperti itu, ada ayat-ayat terkait dengan wejangan tentang hari akhirat, tentang azab dan nikmat surga. Topik dalam Al-Quran banyak ya. Namun Abul Munzir radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ayat yang teragung topiknya harus terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang spesifik membahas tentang ini secara khusus adalah ayatul kursi. Satu ayat berisi tentang tauhid, dibuka dengan Allahu la ilaha illa huwa. Allah lah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Kemudian disebutkan sifat-sifat Allah Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak di atas dirinya dan juga mengurusi yang lainnya. Dan ini adalah dalil tentang ilmunya Ubay bin Ka'ab, sehingga Rasulullah SAW mengatakan liyahnikal ilm ya Abul Munzir. Selamat atas ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu wahai Abul Munzir. Artinya engkau orang yang cerdas, orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 6.000 ayat yang beliau hafal lebih, beliau pilih satu ayat dan pilihan beliau ternyata tepat. Ya. Pilihan beliau ternyata apa? Tepat. Ya. Kalau kita ditanya, coba pilih ayat yang teragung dari hafalan kita cuma apa? Sedikit. Tapi bagaimana Abul Munzir men-screening dari 6.000 ayat, dia pilih satu ayat yang merupakan ayat teragung, dan beliau adalah Sayyidul Qurra, yaitu pemimpin para Al-Qurra, para ahli baca Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Abul Munzir radhiyallahu anhu, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay, "Wahai Ubay, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika." Wahai Ubay bin Ka'ab, sungguhnya Allah perintahkan kepadaku untuk membaca Quran kepadamu. Allah suruh saya baca Quran untuk kau dengarkan. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Allahu sammani laka." Wahai Rasulullah, Allah sebut namaku kepadamu, yaitu Allah bilang kepada engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Dia sebut namaku, Allah sebut namaku. Rasulullah SAW menjawab, Allahu sammaka li. Allah yang telah menyebut namamu padaku. Faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis ya, ketika dia tahu bahwasanya, artinya bahagia. Tuhan sang pencipta penguasa alam semesta menyebut namanya secara spesifik kepada Nabi SAW, bahkan menyuruh Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang faqih, yang cerdas, memilih ayat yang terbaik dalam Al-Quran. Tadi kita sudah bacakan ayatul kursi ya, dan topiknya semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid semua sifat, tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluknya yang besar, kursi, langit dan bumi, tentang ilmu Allah yang meliputi segalanya, tentang Allah yang maha agung dan maha tinggi. Jadi ini ayat khusus seperti ayat teragung karena topiknya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti ini, seperti surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu ahad. Adalah surat yang khulisat, yang dimurnikan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dibaca seperti pahalanya sepertiga Al-Qur'an, sulusul Qur'an. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas kalau dibaca dengan perenungan, dengan memahami dengan baik, maka dia adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Sehingga kenapa dia pahalanya begitu besar? Karena dia intinya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya dalam sebagian riwayat dikatakan sif lana rabbak, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka karena topiknya terkait tauhid, maka dia menjadi surat yang sangat agung. Di antara agungnya
Ayatul Kursi kita dapati bahwasanya ayat kursi sering dianjurkan untuk dibaca. Syekh Abdul Razak menyebutkan sekitar 8 kali paling tidak sehari kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi kita baca dalam sehari 8 kali. Di antaranya misalnya setiap selesai sholat fardu, berarti sudah 5 kali. Sholat fardu itu berapa? 5. Tinggal kali 5, berarti 5 kali paling tidak kita baca ayatul kursi. Dalam dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Siapa yang baca ayatul kursi di penghujung setiap salat, setelah salat dia baca ayatul kursi di salat-salat fardu, ya, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali tinggal meninggal dunia. Artinya kalau dia meninggal dunia dia akan masuk surga. Kalau dia meninggal dunia masuk surga. Ini menunjukkan agungnya surat atau ayat ayatul kursi sehingga dianjurkan dibaca setiap kali habis salat. Dan kalau dia baca dan dia meninggal dia akan masuk surga karena saking agungnya ayat tersebut. Oleh karenanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya beliau berkata, "Balaghani an Syekhina Abil Abbas Ibn Taimiyah ma taraktuha aqiba kulli salatin." Ibnu Taimiyah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan baca ayatul kursi setiap selesai salat. Ya. Jadi kita berusaha untuk habis salat jangan buru-buru kegiatan yang lain, kita zikir dan jangan lupa baca ayatul kursi setiap salat. Jadi ini 5, ya. Kemudian juga yang keenam, dianjurkan baca surat ayatul kursi setiap hendak tidur, Sebagaimana dalam hadis yang panjang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya bacakan kisahnya secara ringkas dalam Sahih Bukhari. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menugaskan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Ya. Itu mungkin beras dan yang lainnya, ya. Korma dan yang lainnya. Fa'atani atin, maka datanglah seorang kemudian mulai mengambil makanan tersebut, mencuri. Aku pun menangkapnya dan aku berkata, "Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah." Demi Allah aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu. Maka orang ini berkata, "Inni muhtajun, saya lagi butuh. Saya punya anak-anak dan saya punya kebutuhan yang mendesak." Aku pun melepaskan dia. Ketika di pagi hari, Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang terjadi dengan tawananmu semalam? Rupanya Rasulullah SAW tahu. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak dan juga anak-anaknya. Maka aku pun kasihan sama dia. Maka aku biarkan dia pergi." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ama innahu qad kadzabak wa sayyaud." Ketahuilah Abu Hurairah, dia itu telah berbohong kepadamu dan dia akan kembali. Maka setelah Nabi ngomong demikian, kata Abu Hurairah, aku pun tahu dia akan kembali. Ya. Akhirnya aku pun menanti kedatangannya. Dan ternyata benar, ya. Dia pun datang dan dia mencuri lagi makanan. Aku pun menangkapnya dan aku berkata, aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang lagi, lepaskan aku. Sungguhnya aku sedang dalam kondisi mendesak. Aku punya anak-anak, ya, keluarga yang harus aku nafkahi. Ya. Dan aku tidak akan kembali. Kata dia, aku tidak akan kembali. Kata Abu Hurairah, farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Aku pun kasihan lagi sama dia, aku lepaskan dia. Ketika di pagi hari, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya yang sedang mendesak dan anak-anaknya. Aku pun kasihan sama dia, maka aku lepaskan dia." Maka Rasulullah ingatkan lagi, "Ketahuilah dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Dia bilang tidak akan kembali, dia akan kembali lagi. Maka malam ketiga aku awasi dia, farasatuhu tsalitsata, aku awasi dia lagi malam ketiga. Ternyata dia datang lagi dan dia mencuri makanan, mencuri korma atau yang semisalnya. Aku pun menangkapnya dan aku berkata, aku akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadza akhir thalatha marrat. Ini yang terakhir, enggak ada lagi. Kau sudah bilang tidak mau kembali, ternyata engkau kembali. Dia bilang, lepaskan aku. Lepaskan aku. U'allimuka kalimatin, biarkan aku, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Aku akan ajarkan kepada engkau doa-doa yang bermanfaat, yang insyaallah Allah menjadikan bermanfaat bagimu dengan doa-doa tersebut, dengan kalimat-kalimat ini. Qultu ma hunna? Apa itu kalimat-kalimat yang bermanfaat? Qala, kata iblis, kata syaitan, idza awaita ila firashika, jika kau hendak tidur, datang kau pergi menuju tempat tidur dan hendak tidur, faqra ayatul kursi. Bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayah, sampai kau selesai ayatnya. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Maka senantiasa ada penjaga yang Allah kirimkan untuk menjagamu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, akhirnya aku lepaskan dia lagi. Fa asbahtu, lalu pagi hari aku ketemu lagi dengan Nabi, dan Nabi SAW berkata, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam wahai Abu Hurairah? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Ya Rasulullah, dia menyangka bahwasanya telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat tersebut kepadaku. Maka aku pun lepaskan dia. Kata Rasulullah SAW, mahia, apa kalimat-kalimat yang diajarkan kepadamu? Dia berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayatul kursi dari awal sampai akhir ayat. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, kalau kau baca ayat tersebut, maka senantiasa ada penjaga yang akan menjagamu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim penjaga untuk menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya. Maka Nabi SAW berkata, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah dia telah jujur kepadamu meskipun dia adalah pendusta. Maksudnya syaitan kali ini lagi jujur ya. Syaitan kali ini lagi jujur, wa huwa kadzub, padahal dia pendusta. Ta'lam man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Tahukah engkau siapa yang kau ajak ngobrol wahai Abu Hurairah sejak 3 malam? Tahukah engkau siapa tawanan tersebut? Kata Abu Hurairah, qala la. Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Kata Nabi SAW, dzaka syaitan, itu syaitan. Itu apa? Syaitan. Syaitan menjelma jadi manusia kemudian mencuri apa? Makan. Ini menunjukkan syaitan bisa yatasyakkal, bisa menjelma. Ini kalau kita bilang itu syaitan, kita enggak mau jaga lagi. Abu Hurairah dikasih tahu ternyata yang dia tangkap selama ini apa? Syaitan yang sedang menjelma menjadi manusia. Artinya ini kabar dari syaitan disampaikan kepada Abu Hurairah dan dibenarkan oleh Nabi SAW bahwasanya membaca ayatul kursi menjelang tidur akan ada penjaga dari Allah yang akan menjaga, entah malaikat atau yang lainnya, ya, kemudian akan terhindar dari syaitan, gangguan syaitan. Ini yang keenam yang kita baca dalam sehari hari. Masih ada 2 lagi. Yaitu kapan? Ketika pagi dan petang. Yaitu zikir pagi, petang ya. Sebenarnya dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Hadis Nasa'i dan Tabrani. Yaitu dalam hadis man qala hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Ya. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa qala sadaqal khabith ya. Di sini bahwasanya jin juga melaporkan, saya bacakan hadisnya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana lahu jurm min tamar fa kana yanqusu fa harasahu zata lailatin fa idha huwa bidabatin shibha al-ghulam al-muhtalim fa sallama alayhi faradda alayhi salam fa qala ma anta. Ubay bin Ka'ab dia punya korma, kemudian berkurang korma tersebut. Maka satu hari dia jaga korma tersebut, tiba-tiba ada semacam hewan, tapi dia mirip seperti remaja yang sudah dewasa. Maka Ubay pun mengucapkan salam kepadanya dan hewan tersebut mengucapkan salam kepada Ubay. Maka Ubay bertanya, siapa engkau, jin atau manusia? Dan dia berkata, saya adalah jin. Ya. Kemudian fanawilni yadak,
Dia berkata, "Fanawil yadak," aku pun mana tanganmu? Aku pun memegang tangannya, ternyata fa idza yaduhu yadu kalbin. Tangannya tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin, dan rambutnya bulunya seperti bulu anjing. Qala hadza khalqul jin. Ya. Kemudian dia bertanya, "Fama ja'a bika?" Ya. Apa yang membuat kau datang kemari? Qala balaghani annaka tuhibbus sadaqah faji'na nusibu min ta'amika. Ya, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau menyukai sedekah, suka bersedekah, maka kami datang untuk mengambil sebagian dari sedekah tersebut. Ya, fama yunjina minkum, kata Ubay, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian, ganggu kalian nyuri-nyuri sedekah? Qala hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat ini yaitu dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi. Siapa yang bacanya di pagi hari, ya, orang yang bacanya akan selamat dari gangguan kami, para jin, sampai pagi. Siapa yang bacanya di pagi hari, ujira minna hatta yumsi, maka dia akan dilindungi dari kami sampai petang hari. Tatkala tiba pagi hari, Ubay datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqal khabith." Si setan tersebut lagi jujur, benar. Ini dalil bahwasanya dianjurkan kita baca untuk ayatul kursi pagi hari dan petang hari. Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa idza qara'ta ayatul kursi hunaka bisidqin batala hadza, fa inna at-tauhid yatrud asy-syaitan." Artinya kalau kata Ibn Taimiyah, kalau kau melihat ada orang menggunakan sihir-sihir, ya, sulap-sulap atau mantra-mantra, bacalah di tempat tersebut baca ayatul kursi dengan jujur, dengan benar-benar memahami maknanya, dengan mengagungkan Allah ketika baca ayat tersebut, maka tauhid akan menolak, mengusir setan tersebut. Maka akan batal acaranya. Acara dia akan batal dan tauhid akan mengusir setan tersebut. Saya punya kawan dulu di pondok. Dia kan dari pondok, terus ketemu temannya di pondok sama saya. Dia ketemu temannya juga di pondok dari Jawa. Ketemulah, terus mereka teman yang dari Jawa itu mengatakan kita adu-aduan, adu ilmu. Karena namanya orang dari pondok pasti jago-jago begitu. Teman saya juga, ya sudah, mau adu, ayo kita duduk baru kita. Dia baca-baca. Teman saya cuma baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus dia kalah. Dia kalah kesakitan. Kau lebih jago katanya. Padahal teman baca apa? Ayatul kursi. Dan dia ternyata belajar di pondok, belajar ilmu setan. Ilmu apa? Setan. Ya kan, demikian di sebagian pondok-pondok diajarin ilmu-ilmu sihir, ilmu jin dan yang lain. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau kita mendapati kondisi seperti itu, sakti mandraguna, baca ayat kursi dengan tulus, maka setannya akan kabur. Demikian juga kalau muncul setan di depan kita, maka seorang baca ayat kursi dengan bisidq, kata Ibnu Taimiyah, dengan tulus. Fa idza qara'ta taghayyaba dzalik aw sakha fil ard aw ihtajab. Kalau dia baca dengan tulus, maka setan tersebut akan hilang atau akan masuk ke dalam tanah atau akan sirna, pergi. Ini menunjukkan akan agungnya ayatul kursi. Dan sudah datang dalam tadi dua hadis Abu Hurairah dan hadis Abu bin Ka'ab, bahwasanya kalau baca ayatul kursi, setan tidak berani mendekat atau seorang akan dilindungi dari gangguan syaitan. Dan kita tahu bahwasanya paling tidak dalam sehari kita dianjurkan baca ayat kursi 8 kali. Apa sih 8 kali? Kapan saja? 5 kali setelah sholat, terus 1 hari yang ke-6 sebelum apa? Tidur. Kemudian 2 kali pagi dan petang. Dengan syarat kita baca dengan menghayati. Bukan sekedar baca. Mungkin sekedar baca tetap ada faedah, tapi beda ketika seorang baca dengan apa? Dengan tulus, dengan benar. Yang menakjubkan ini nyata, saya pernah bersama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala, beliau meruqyah seorang yang kerasukan jin. Ternyata ketika kita tanya, "Kok bisa kau kerasukan jin?" Dia bilang, "Saya baca ayat kursi sehari 7.000 kali kalau enggak salah. Saya lupa, 7.000 kali. Setelah baca ayat kursi, akhirnya saya kerasukan apa? Jin." Artinya dia mau sakti. Dia mau sakti baca ayat kursi berapa kali? 7.000 kali atau 700 kali dalam sehari. Ini contoh baca ayat kursi dengan salah niat. Niatnya untuk jadi sakti, malah kemasukan apa? Syaitan. Bukan setan menjauh, tapi malah setan mendekat. Kenapa? Karena dia niat baca ayat kursi dengan niat yang salah. Ini saya kenyataan.
Artinya saya langsung menghadapi orang tersebut. Pernah juga saya ngeruqyah salah seorang teman, kawan sekarang Masya Allah sudah menjadi pejuang tauhid luar biasa, Masya Allah. Saya tidak mau sebut namanya, tapi saya ruqyah dia. Kemudian dia kepanasan. Terus saya bilang, kenapa kau begini? Dia bilang, zaman dulu, saya sering baca surat Yusuf. Dengan tujuan agar orang memandang saya kelihatan tampan. Supaya orang-orang tertarik dengan saya, wanita tertarik dengan saya. Justru dia malah kemasukan jin ketika dia membaca surat Yusuf dengan niat yang salah. Niatnya supaya menjadi kelihatan tampan. Dan sekarang dia masih tampan, alhamdulillah. Tapi Masya Allah jadi pejuang tauhid ya. Sampai saya ketemu dia cerita, saya pergi makan satu restoran, kemudian ada raja-raja. Saya minta izin saya mau ketemu sama ownernya. Saya dakwahi. Saya bilang, Bu, ini begini enggak ada manfaatnya, Bu. Saya cabutin semuanya. Minta izin terus dicabut. Masya Allah, saya aja enggak begitu katanya. Tapi maksud saya, Ayatul Kursi sangat bermanfaat ketika kita membaca dengan penghayatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Hebat, yang Maha segalanya, ilmunya segalanya, kita hanya makhluk yang hina, yang rendah. Maka ketika kita membaca dengan mengagungkan tauhid dengan penuh keikhlasan, menjauhkan diri kita dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk, saat itulah ayat kursi menjadi fungsinya sangat hebat. Maka setan tidak akan mendekat. Kalau setan depan kita, dia akan kabur. Cuma kalau kita baca asal-asalan, mungkin bermanfaat, mungkin enggak. Atau kalau ada manfaatnya tidak kuat. Dan jangan sampai kita baca dengan niat yang salah, yang salah. Jadi kalau habis sholat jangan buru-buru, habis zikir baca Ayatul Kursi. Baik. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas makna dari Ayatul Kursi secara singkat tentunya. Ya, siapa yang ingin bahas tentang panjang lebar, kembali membaca buku karya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tersebut. Ya. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maknanya adalah yang disembah, yang diibadahi. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Allah yaitu yang disembah. Ya. Jadi setiap nama Allah itu ada maknanya. Seperti Al-Akbar yang Maha Besar, ya. Nama-nama Allah, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rabb yang Maha Mentarbiyah, di antaranya Allah. Allah maksudnya adalah yang berhak disembah. Setelah itu Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah kuatkan makna Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha illa huwa menguatkan makna Allah. Karena Allah sendiri artinya yang disembah dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha yaitu la ma'buda bihaqqin illa Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini saya sudah bahas panjang lebar dalam syarah kitab tauhid tentang makna la ilaha illallah. Yang ilah artinya tidak ada sembahan. Itu tidak ada makluh. Wazannya fi'al tapi maknanya maf'ul, seperti kitab maknanya maktub. Firas maknanya mafrush, ya. Dan banyak dalam bahasa Arab wazan fi'al maknanya adalah maf'ul, yaitu la ma'luha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan kita tahu kalimat yang paling agung kalimat la ilaha illallah. Ya, zikir yang teragung la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi, "Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kullu syai'in qadir." Ketika di padang Arafah, Nabi SAW berkata, dan yang terbaik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah. Jadi kalimat teragung. Namun seorang harus memahami makna kalimat ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat percuma seorang mengucapkan kalimat tersebut namun jika tidak
meyakininya, tidak memahaminya. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka ternyata tidak bertuhan, tidak meyakini atau tidak masuk Islam. Dalam hati mereka, mereka tidak masuk Islam, bahkan mereka mengingkari Islam. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga di zaman kita banyak orang mengucapkan la ilaha illallah hanya sebagai zikir tanpa memahami maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah kuburan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembelih untuk jin. Banyak. Mengucapkan la ilaha illallah bahkan zikir rame-rame tapi tidak mengerti maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi kedukun juga rajin. Sama. Apa makna la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha illallah tapi jualan jimat. Gimana mengucapkan la ilaha illallah tapi jualan apa? Jimat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi katanya semua agama masuk surga. Lah, apa fungsinya la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha tapi semua agama masuk surga. Terus menyembah Nabi Isa, oke, menyembah sapi, oke, menyembah. Terus apa makna la ilaha illallah? Dia ucapin. Dia salat ucapkan tapi dia enggak ngerti maknanya. Percuma ilmu tersebut tidak ada hakikatnya. Hanya ucapan yang tidak ada faedah. Orang munafik ucap la ilaha tidak ada manfaatnya. Orang gila kalau ucapkan la ilaha bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Kenapa dia tidak makna? Tidak memahami maknanya. Baik, ini pembahasan panjang tapi kita sudah bahas dalam kitab Tauhid, kita tidak mengulangi lagi. Kemudian Allah mengatakan Allahu la ilaha illa hu. Dialah Allah yang disembah, tidak berhak disembah kecuali Dia. Setelah itu Allah menegaskan kenapa hanya Allah yang berhak disembah. Maka Allah jelaskan tentang asma sifat dan rububiyahnya. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena Dialah Al-Hayyu dan Dia adalah Al-Qayyum. Dia adalah Al-Hayyu dan Dia adalah Al-Qayyum. Al-Hayyu yaitu yang Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan kematian, tidak didahului dengan ketiadaan, Dia azali kehidupannya dan kehidupannya abadi selama-lamanya. Tidak pernah mati. Makanya Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada Allah yang tidak bakalan mati, yang Maha hidup, dan tidak bakalan mati. Kalau engkau bertawakal kepada makhluk, makhluk akan mati, makhluk akan sirna. Pada manusia, pada jenderal, kepada panglima, kepada penguasa, enggak, bertawakal kepada Allah. Semuanya makhluk hanyalah sebab. Tapi tawakallah kepada yang tidak bakalan mati. Dan yang berhak disembah adalah yang tidak bakalan mati. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka para sahabat waktu itu sempat heboh tentang wafatnya Nabi SAW. Sebagian mengatakan Nabi belum mati, sebagian bingung mengucapkan apa. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia mencium kening Nabi SAW. Dia mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguhnya Rasulullah, engkau ketika masih hidup engkau sangat baik, dan ketika meninggal pun demikian. Kemudian dia pun berjalan radhiyallahu anhu menuju para sahabat. Kemudian dia berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Yang berhak disembah yang Maha hidup. Kemudian aneh orang pergi ke kuburan sudah mati malah disembah. Yang lebih aneh lagi menyembah benda mati yang tidak pernah hidup sebelumnya. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hewan, subhanallah. Yang berhak disembah hanyalah Al-Hayyu, yang berhak kita tundukkan kerendahan diri kita. Yang benar kita tunjukkan kehinaan diri kita hanya kepada Al-Hayyu yang Maha hidup, bukan kepada mayat yang sudah berada di bawah tanah, bukan kepada mayat. Tapi yang Maha hidup. Dan Al-Qayyum, kemudian kata Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu Al-Qa'im bi nafsihi al-muqim li khalqihi. Yang Maha tegak qiyamuhu bi nafsihi, dengan dirinya, tidak butuh kepada yang lainnya. Allahu Ghani. Allah yang Maha kaya, tidak butuh dengan yang lainnya. Kemudian yang lainnya membutuhkannya. Tidak ada yang bisa tegak kecuali kalau ditegakkan oleh Allah. Itu namanya Al-Qayyum. Dia sendiri Maha tegak dan Dia menegakkan yang lainnya, al-muqim li ghairihi. Yang lainnya tidak bisa tegak kecuali ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah fakir kepada Allah dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji. Semuanya butuh kepada Allah, manusia, jin, malaikat,
langit, bumi, semua makhluk ciptaan Allah butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak menegakkan mereka, mereka tidak bakalan tegak. Ya. Langit kalau tidak dijaga akan hancur. Bumi kalau tidak dijaga oleh Allah akan apa? Akan hancur. Bintang kalau tidak dijaga akan tabrakan. Semua manusia kalau tidak dijaga maka selesai. Tidak ada yang ngurusin mereka, tidak bisa mengatur urusan. Hewan-hewan pun demikian. Semuanya butuh kepada Allah. Kata Allah, antumul fuqara, kalian fakir kepada Allah. Allahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya dan Maha terpuji. Makanya Allah mengatakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang qa'imun, yang tegak mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang mereka lakukan. Allah mengatakan qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini luar biasa kalau kita renungkan ya. Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita, bukan cuma kita, bahkan seluruh makhluk, semua yang bernyawa diurusi Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan, semut, semuanya, semua yang bernyawa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita manusia, bahkan hewan pun diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satu hewan melata pun kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarrahu wa mustaudaah. Allah tahu di mana dia istiqrar, di mana mustaudanya. Banyak tafsir di antaranya. Ada yang mengatakan Allah tahu kapan dia istirahat, terus kalau dia pergi ke mana Allah tahu. Jadi Allah akan siapkan rezeki ke mana dia pergi. Kemudian Allah tahu berapa lama umurnya sehingga rezeki yang sudah Allah berikan kepada dia sudah ditentukan. Kata Allah, ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngurus rezekinya. Kenapa? Dia tidak diberi, akalnya terbatas hewan. Tapi Allah yang ngurus. Kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengatur rezekinya, Allah yarzuquha. Allah yang beri rezeki kepadanya. Wa iyyakum, demikian juga kalian. Kalau hewan saja Allah atur rezekinya, apalagi kalian. Maksud saya, tidak ada yang bisa ngurusi semua alam semesta kecuali penciptanya. Dan kita manusia diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan person-person, bukan secara global. Karena masing-masing kita diciptakan oleh Allah dan Allah Maha mengetahui semua yang kita lakukan. Kalau kita bicara misalnya, saya sampaikan, kalau kita bicarakan tentang misalnya ketua RT tidak bisa ngurusi anggotanya, anggota rumah tangga, berapa rumah tangga, mungkin 170, dia tidak bisa ngurus semuanya. Dia cuma tahu secara global. Menteri pun demikian, apalagi presiden, apalagi raja, dia tidak bisa, dia terbatas sekali, dia paling punya anak buah yang akan melaporkan secara global, dia tidak bisa ngatur secara person-person. Makanya kalau mau ngadu kepada raja, nggak bisa langsung. Kita tidak dikenal oleh raja, harus lewat ini, baru sampai kepada raja. Allah enggak, Allah ngurusi kita person-person satu persatu. Seorang berdoa di penghujung malam, di tempat yang tidak ada orang kecuali dia. Allah dengar doanya dan Allah kabulkan. Itu banyak terjadi. Menunjukkan Allah ngurusin kita person demi person, satu persatu. Bukan ngurus secara global, Allah ngurus satu persatu. Sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Al-Qayyum yang Maha mengurusi makhluknya. Dia yang menciptakannya, dia yang mengurusi. Secara global dan secara person-person Allah ngurusin kita. Maka ketika kita tahu Allah ngurusin ala kulli nafsin, kata Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin. Apakah yang mengurusi setiap jiwa? Ini Allah urusin satu persatu. Kita jangan seuzon sama Allah. Ya Allah mungkin enggak dengar saya ngomong. Saya ini siapa sih? Mau saya bisik-bisik gini Allah dengar enggak? Allah ngurusin kita satu demi satu. Orang tua kita saja nggak bisa ngurusin kita satu demi satu. Mungkin dia bingung, mungkin ada kesibukan. Kita mau ngomong nggak sempat. Tapi kita diurus oleh Allah setiap saat. Maka kita punya Allah, tawakal kepada Allah yang Maha hidup, yang Maha mengurusi. Salah kalau kita bertawakal kepada makhluk, salah. Salah. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Kata Allah, wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah yang Maha hidup. Kemudian dalam ayat lain kata Allah, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman yang Maha penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah. Salah kalau kamu bertawakal kepada selain Allah. Yang lebih sayang kepada kamu Allah, dialah Ar-Rahman yang Maha penyayang. Salah kalau kita tawakal sama selain Allah.
Ngapain tawakal sama selain Allah? Yang sayang sama kamu Allah Subhanahu wa taala. Lebih sayang kepada kamu dari ibumu terhadap dirimu. Tawakal kepada ibu salah. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang bikin orang tua kita sayang sama kita, Allah yang bikin bos kita perhatian sama kita, Allah yang bikin orang-orang pengen beli belanjaan kita, dagangan kita. Tawakalnya sama siapa? Allah. Dia Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Yang salah kita ini sering tidak bertawakal kepada Allah. Mungkin kita merasa enggak diurusin, mungkin kita merasa tidak disayang, mungkin kita tidak diperhatikan. Itu kalau raja, itu kalau presiden, itu kalau menteri. Mana perhatian kita? Kenal aja enggak? Tapi ini Allah yang menciptakan ke Anda, yang meng-create Anda, yang menentukan bentuk Anda seperti ini Allah Subhanahu wa taala dalam janin ketika dalam perut ibu. Maka dialah yang Maha mengurusi secara detail satu demi satu. Dari situ hendaknya kepadanya lah kita bertawakal. Nah, kedua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum adalah, jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ketika Allah berdalil dialah Allah la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah menyebutkan dua nama. Nama apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Allah ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka dialah Allah yang berhak disembah. Tidak ada zat yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Seandainya ada zat lain yang Al-Hayyu Al-Qayyum juga berhak disembah, namun tidak ada. Semua tidak ada. Dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya kata para ulama, Al-Hayyu Maha hidup itu adalah semua muara dari sifat-sifat dzatiyah Allah, muara sifat-sifat dzatiyah. Karena Allah Maha hidup, maka Dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha berilmu, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha kaya, karena Dia adalah Al-Hayyu. Paham? Semua sifat-sifat dzatiyah itu sifat-sifat terkait dengan zat Allah adalah konsekuensi dari Al-Hayyu. Dan semua sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan pengurusan makhluk adalah bermuara kepada Al-Qayyum. Karena Allah Al-Qayyum yang Maha mengurusi makhluknya, maka Dia yang menghidupkan, Dia yang menciptakan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rizki, Dia meluaskan rizki, Dia menyempitkan rizki, Dia yang memberi kesehatan, Dia yang memberikan sakit, Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan, Dia yang menyidang. Semuanya kembali kepada Al-Qayyum. Maka dua makna ini, nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum adalah muara dari semua nama-nama Allah dan muara dari semua sifat-sifat Allah. Yang kedua ini bermuara kepada Allah. Bisa dipahami? Saya ulangi, logikanya begini. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Karena Dia adalah apa? Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Al-Hayyu ini konsekuensinya semua sifat-sifat dzatiyah. Karena Dia Maha hidup, berarti Dia harus Maha mendengar. Kalau Dia enggak Maha mendengar, Dia enggak hidupnya enggak sempurna. Karena itu Dia Maha melihat. Kalau Dia tidak sempurna penglihatannya, Dia tidak Maha hidup. Kehidupannya abadi dengan secara zatnya, maka Dia Maha hidup. Hidup yang sempurna. Semua sifat-sifat dzatiyah, Maha berilmu, Maha mengetahui, Maha berkehendak. Semuanya kembali kepada qudrah, semua kembali kepada Al-Hayy. Semua sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat itu sifat yang terkait dengan kehendak Allah, terkait dengan makhluk-makhluknya. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah berizki, Allah menyempitkan rizki. Ya. Allah membangkitkan, Allah menyidang. Semuanya ini kembali kepada Al-Qayyum yang Maha mengurusi makhluknya. Dari sini kita tahu kenapa ayat ini adalah ayat yang teragung. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian kita lanjutkan, Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa dengan sinah. Sinah adalah ngantuk, wala naum, dan juga tidak tidur. Karena kalau Allah Maha hidup, dan ini terkait dengan dua-duanya. Allah Maha hidup dan Maha mengurusi. Kalau Allah Maha hidup berarti kehidupannya sempurna. Kalau kehidupan sempurna harusnya Allah Maha kuasa, tidak pernah lelah. Dan namanya tidur dan ngantuk adalah akibat dari kelelahan, ya atau tidak? Kalau tidur dan ngantuk maka apa? Akibat. Makanya kalau lelah baru kita ngantuk. Kalau ngantuk terus tidur. Kalau kita enggak lelah, kita enggak bakalan ngantuk. Ya. Makanya penghuni surga tidak tidur. Karena Allah berikan mereka kenikmatan dan mereka tidak pernah lelah. La yamassuhum fiha nasabun. Ya. Ya. Mereka tidak ditimpa dengan keletihan. Ya. Sehingga mereka tidak tidur. Karena kalau mereka tidur berarti nikmat lagi off. Lagi diajak makan ngantuk. Makan ngantuk. Di surga enggak ada orang ngantuk ya.
Lagi diajak bidadari main-main katanya aduh ngantuk, Mbak bidadari nanti aja nih. Enggak bisa. Ngantuk enggak? Enggak ada ngantuk, enggak ada tidur. Allah Subhanahu wa taala karena sempurna kehidupannya, sempurna kudrahnya, dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini terkait dengan Al-Hayyu. Ya. Ada yang menjelaskan kenapa tidak cukup la ta'khudhu sinah, tidak ngantuk. Kalau tidak ngantuk kan otomatis tidak tidur. Ada yang mengatakan terkadang orang tidur tanpa dia ngantuk, tahu-tahu saking tiba-tiba capek langsung apa? Tidur. Intinya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Jangankan tidur, jangan ngantuk saja Allah tidak. Kedua yang terkait dengan al-qayyumnya, qayyumiyahnya. Di antara kesempurnaan Allah dalam mengurusi makhluknya, Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena kalau Allah ngantuk, Allah tidur, banyak amburadul tidak diurusin. Tidak ada yang ngurusin. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas, tidak boleh bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah memberikan rizki, Allah luaskan, Allah sedikitkan, Allah ngatur. Biqadarin, Allah urus, ini urus ajalnya sekian, rezekinya sekian, detail Allah urus kita semua. Ini pantasnya meninggal sekian, ini begini, ini nasibnya begini. Allah kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam segala urusan, dalam kesibukannya, ngurusi semuanya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidur sebentar, repot. Tahu-tahu matahari dengan bumi tabrakan. Kalau Allah tidur sebentar, aduh repot. Tahu-tahu hari ini rezeki enggak turun, repot. Oleh karenanya, innallaha la yanam, Allah tidak tidur, wala yanbaghi lahu an yanam. Tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Belum lagi amalan dilaporkan malaikat kepada Allah dengan berbagai macam, semuanya bagi Allah mudah. Bayangkan Nabi mengatakan, kalau setiap orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Allah jawab kalau kita baca dalam salat alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkan aku. Setiap orang ngomong gitu Allah jawab. Sekarang setiap hari berapa banyak orang salat? Dalam satu waktu banyak Allah jawab semuanya. Tapi mudah bagi Allah. Dalam satu waktu yang berdoa banyak orang enggak? Banyak, tapi Allah dengar semuanya. Ini dikabulkan, ini enggak usah, ini sekian, ini sibuk banget kalau kita. Tapi tidak dikatakan Allah susah, enggak, semuanya mudah. Sambil begitu Allah ngurus langit, ngurus bumi, ngurus malaikat laporan kepada Allah karena Dia Maha segalanya. Makanya dikatakan yurfa ilaihi amalul lail qabla an-nahar, dilaporkan kepada Allah amal manusia di malam hari sebelum siang hari. Wa amalun nahar qabla al-lail, dan amalan manusia di siang hari dilaporkan kepada Allah sebelum malam hari. Ya, kalau Allah tidur sudah selesailah semua urusan alam semesta. Tapi ini menunjukkan sifat la ta'khudh sinatun wala naum adalah dalam rangka untuk menguatkan sifat al-hayyu dan al-qayyum. Di antara bukti Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Karena kalau tidur dan ngantuk berarti kehidupannya tidak sempurna. Kalau tidur dan ngantuk dia enggak bakalan ngurusin makhluknya dengan apa? Sempurna. Kemudian di antara hal yang menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah, Allah berfirman setelah itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Dialah apa yang ada di langit dan di bumi. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena Dialah yang menciptakan segalanya. Ya. Seperti kalau kita bertalbiyah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahun ni'matu wa lahul mulku, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Bagimu segala al-mulk, segala kerajaan, segala alam semesta, langit ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalat pun itu milik Allah, karena Allah yang menciptakan. Kata Allah, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa la yajma'u lah. Wahai manusia, diberikan perumpamaan kepada kalian. Dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah, malaikat, nabi, jin, wali,
pohon, hewan, suruh ciptakan lalat nggak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Mereka sendiri diciptakan. Suruh nyiptakan lalat nggak bisa. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu habbatan aw sya'iratan." Kalau mereka mau menciptakan biji, ciptakan biji kalau di tanah, taruh di tanah tumbuh. Coba ciptakan, siapa yang bisa bikin? Biji kecil taruh dalam tanah tumbuh. Siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Ada yang bisa bikin seperti itu? Enggak ada. Bikin gitu enggak bisa, kemudian kau bisa disembah. Nabi Isa bisa bikin begitu enggak bisa. Kenapa disembah? Enggak bisa. Dia enggak bisa. Apalagi wali-wali enggak bisa. Jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah, yang lainnya tidak pantas untuk disembah. Raja-raja kekuasaan cuma sedikit. Cuma sedikit, itu pun terbatas. Kekuasaannya dia bisa dilengsarkan atau dia bisa meninggal. Ini terbatas. Fir'aun yang aku sebagai Tuhan, dia mengatakan, "Alaisa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun?" Dia mengatakan, "Bukankah aku kerajaan Mesir milikku?" Tapi dia tidak bilang kerajaan di mana selain Mesir, dia enggak berani. Dia cuma bilang, "Bukan kerajaan Mesir milikku." Kuasanya cuma terbatas. Mana raja yang menguasai seluruh dunia? Enggak ada. Kalaupun menguasai itu pun cuma sebentar. Itu pun cuma tidak menguasai secara hakikat, karena bukan dia yang menciptakan. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang hanya Allah yang berhak untuk disembah, agungnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman setelah itu, "Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah milik Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak Allah memuliakan sebagian makhluknya untuk memberi syafaat kepada yang lain. Allah memberikan pula kepada malaikat, syafaatil malaika, kata Nabi, malaikat memberi syafaat. Syafaatil al-anbiya, para nabi memberi syafaat. Wa syafaatil mu'minun, kaum mukmin juga memberi syafaat. Para malaikat memberi syafaat, para nabi bisa beri syafaat, orang beriman juga bisa beri syafaat. Tapi ini semua tidak bisa berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada pemberi syafaat, izin Allah kepada yang diberi syafaat, dan izin Allah kapan waktu memberi apa? Syafaat. Dan Allah tidak mungkin beri izin kecuali kepada orang yang bertauhid. Allah tidak memberi izin kecuali yang bertauhid. Kalau seorang berbuat syirik, enggak bakalan dapat apa? Syafaat. Enggak bakalan. Gimana mendapat syafaat dengan minta-minta kepada penghuni kubur? Gimana mendapat syafaat Nabi? Enggak akan dapat. Gimana mendapat syafaat? Oh, saya mau dapat syafaat wali fulan. Kenapa? Dia meyakini wali fulan nanti kalau di akhirat bisa ngeluarin orang dari neraka. Dia masuk, dia bebas mau pilih siapa saja. Makanya saya minta sama dia, jangan lupa Pak Wali, kalau saya di neraka tolong keluarin saya. Dari mana seperti itu? Orang sufi sekarang yang dulu kita baca dalam buku-buku, ngeri-ngeri, mereka punya keyakinan kayak gini, keyakinan gitu. Dulu saya pikir dongeng aja. Tapi dengan ada YouTube ternyata benar. Punya keyakinan gini, keyakinan ngeri-ngeri. Di luar nalar. Benar kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar sufi di sore hari sebelum siang sudah pandir. Semuanya bisa dibenarkan. Aneh-aneh orang seperti itu. Mau bilang kata belajar Nabi Khidir, mau berangkat menemui Nabi Khidir, bawa proposal untuk jadi wali. Saya mau bawa proposal ketemu Nabi Khidir untuk ada aja yang percaya, ada aja pengikutnya. Ada yang masuk dalam ini kemudian mau sedang berjalan ke Sidratul Muntaha. Ada saja orang yang pokoknya apa saja yang aneh-aneh orang percaya. Yang bilang pintu ini kalau dibuka langsung tembus Mekah, ada orang percaya enggak? Orang percaya. Yang bilang ini sumur ini tembus sampai zam-zamnya dari Mekah sampai sini, ada yang percaya? Ada yang percaya. Kemana saya baru lihat tadi ada yang, Jibril, turun Jibril. Ada lagi ngobrol sama Jibril, subhanallah. Ini satu saya lihat, di sampingnya ada Habib Fulan. Jibril turun, mudun katanya suruh. Nanti ngomong sama siapa? Satu lagi, subhanallah. Saya dulu tidak menyangka, saya sering ceramah, malaikat enggak akan disembah. Siapa yang orang semua tahu menyembah malaikat itu syirik. Kita ada malaikat mengatur hujan, ada Allah tugaskan malaikat. Tapi kalau ada hujan tidak turun, bolehkah kita bilang wahai malaikat mengatur hujan turunkan hujan? Enggak boleh. Kita mintanya sama siapa? Allah, dia tinggal diperintah.
Tapi ternyata saya kemarin lihat di YouTube ada, wahai Jibril, turunkan uang, kita ingin bangun masjid, wahai Jibril. Allah, ini kalau belajar sufi, belajar pagi sebelum siang sudah jadi orang pandir. Bagaimana mau dapat syafaat kalau tidak bertauhid kepada Allah? Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa yang orang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kala ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, ikhlas. Semakin seorang ikhlas, semakin mendapatkan bagian besar dari syafaat Nabi SAW. Semakin dia syirik, semakin ria, ingin dipuji, ingin tampil, ingin diakui, mana mendapat syafaat? Susah. Mendapat syafaat harus semakin apa? Ikhlas. Hanya berharap kepada Allah. Karena syafaat semuanya milik Allah. Karena tidak akan diizinkan, Allah tidak akan izinkan kecuali illa liman irtadha, kecuali orang yang Allah ridhai baru bisa dapat syafaat. Dan orang yang ridha tersebut harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Setiap nabi ada doanya pasti dikabulkan. Ada doa yang khusus untukku, aku simpan untuk hari kiamat. Doa tersebut akan menjadi syafaat bagi umatku, akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya insyaallah tentang Ayatul Kursi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.